wabarakatuh. Saya Putri Zuhar Latifah dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 23103131200024. Di sini saya akan menjelaskan kasus perusahaan tekstil yang membuang limbahnya ke Sungai Cisadane. Kalian pasti tahu kan bagaimana sungai itu sangat penting bagi masyarakat untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring, untuk mandi di sungai. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sungai untuk hal-hal tersebut. Bagaimana jika sungai tercemari oleh limbah tekstil? Sebelum lanjut ke penjelasan, saya akan menampilkan video kasus tentang perusahaan tekstil yang mencemari Sungai Cisadane. Semua itu kimianya pada terjun ke kali semua, pembuangannya itu. Ikan pasti pada mabok, pada mati akibat limbah itu. Itu kan kalau lagi limbah kan airnya hitam kayak got. Itu dipakai mandinya gatel. Sama baju kalau dipakai nyuci itu bau. Proses pencucian ya dikasih warna, dikasih biasa, dikasih kimia. Pewarna itu setelah selesai 15 menit diangkat, ada kan air sisanya, air cuciannya itu udah langsung turun ke bawah dari mesin, udah otomatis ke kali. Sampai sekarang sudah hampir 16 tahun. Di sini ada ini nggak sih Pak, kayak tempat pengolahan, namanya tuh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL gitu. Sebelum akhirnya Semua laundry jarang punya. Semua perusahaan jarang ada yang punya. Satu dua itu harganya mahal. Semua nanti langsung buang ke kali. Apabila ada perusahaan yang tidak berizin ataupun juga yang berizin tapi melanggar peraturan perundang-undangan, bukan dinas teknis DLHK atau DPM PTSP yang menutup kegiatan tersebut, tetapi yang menutup adalah Satpol PP
setelah mendapatkan hasil kajian di lapangan. Tentunya seluruh aktivitas ini kan banyak mekanisme pemantauannya ya. Dilihat dari izin lingkungannya atau dilihat dari analisis mengenai dampak lingkungannya. Bisa dilihat dari mana dokumen-dokumen mereka melakukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan. Kalau kita lihat mereka mau serius gitu ya, kalau misalnya mereka diperingati kemudian juga tegur juga masih melakukan hal yang sama, seharusnya pemerintah tegas itu melakukan pencabutan izin. Kalau dia melewati daerah industri, nah disitulah beban pencemarnya cukup tinggi ya. Tentunya akan memberi beban pencemar pada sungai, khususnya ini Cisadane ya sangat berat. Limbah industri yang menggunakan logam, minyak, toksin organik, dan zat lainnya bisa mengurangi kandungan oksigen dalam air, sehingga menghambat ekosistem pada air. Limbah yang dibuang ke dalam air bisa membentuk asam organik dan gas cair organik yang membahayakan masyarakat yang menggunakan sungai Cisadane. Etika bisnis. Etika bisnis adalah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh para pembisnis, seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Kita pasti tahu kan, sungai sangatlah penting bagi masyarakat, karena sebagian masyarakat menggunakan sungai untuk mencuci pakaian dan mandi di sungai, serta sebagian masyarakat menangkap ikan atau memancing ikan di sungai. Bagaimana kita lihat di video tersebut, jika kita mencuci pakaian, pakaian akan menjadi bau. Serta jika kita mandi di sungai, badan kita pasti akan gatal-gatal dan timbul berbagai macam penyakit. Dan kita lihat juga ikan di sungai menjadi mati. Bagaimana sih cara menanggulangi agar perusahaan tekstil tidak membuang limbahnya ke sungai dan tidak berdampak bagi masyarakat hingga perusahaan tersebut? Cara menanggulangi agar perusahaan tidak membuang limbahnya ke sungai adalah dengan 3R. Yang pertama ada reduce atau mengurangi, yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali, yang ketiga ada resell atau mendaur ulang. Penimbunan terbuka, sanitary landfill atau lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik. Membuat kompos padat, daur ulang, dan menjadi bahan kerajinan. Jadi, cara tersebut adalah cara untuk menanggulangi pencemaran limbah di sungai. Karena kita tahu sungai sangat penting untuk sebagian masyarakat yang menggunakan, baik maupun mandi, mencari ikan, ataupun mencuci pakaian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.